Wih, 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 wuh. Slow. Selamat siang teman-teman semua. Sekarang ini jam 11:10. Posisi kita ada di Jalan Matraman Raya ya. Barusan lewat dari stasiun Matraman. Ini di sebelah kiri ada Ciplas ya, atau City Plaza di Matraman, ini mengarah ke Jatinegara ya, buat teman-teman yang domisili sekitar Jakarta Pusat ya, atau sekitar Jakarta Timur. Nah, mungkin familiar sudah ya dengan daerah sini. Nah, ini sebelah kiri ini ada pasar burung nih, Jatinegara. Ini banyak jual-jual pets di sini ya, jadi ikan, terus burung lah kebanyakan tuh di sebelah kiri ya. Di siang hari ini teman-teman kembali kita melanjutkan perjalanan setelah kemarin boleh menyelesaikan trip menuju ke Geopark Ciletuh. Untuk hari ini saya mau ajak teman-teman semua kita gaspol bareng-bareng menuju ke Majalengka. Wih, kangen juga sama suasana kota Majalengka ya. Terakhir kita ke sana tuh mungkin udah sekitar 2 tahunan lalu rasanya ya, udah cukup lama juga. Jadi pas ada waktu ini langsung kita gas menuju ke sana. So sama-sama aja teman-teman, join kita gas ke Majalengka. Let's go! Siang ini terpantau di stasiun Jatinegara nggak terlalu rame ya. Kayaknya untuk penumpang KA jarak jauhnya ya, untuk jadwalnya itu udah lewat ya. Kebanyakan mungkin pagi atau mungkin sore nanti ya menuju ke malam. Jadi untuk siang ini ya lengang-lengang aja lah, paling penumpang dari stasiun atau kereta komuter aja ya yang turun di stasiun Jatinegara ini. Saya biasa juga kalau dari luar kota, kalau masuk arah ke Jakarta naik kereta, senangnya turun di sini nih, di Jatinegara, karena kita bisa langsung lanjut pakai kereta menuju ke tujuan kita. Maksudnya pakai KRL itu ya. Nah, bisa langsung kemana-mana dah, lebih gampang karena stasiunnya jadi satu, paling tinggal pindah peron aja gitu. Kalau untuk masuk sampai ke Pasar Senen atau ke Gambir agak repot ya, karena KRL saya nggak tahu kalau Pasar Senen teman-teman, tapi kalau Gambir kan nggak ada ya. Kita mesti keluar stasiun terus mesti pindah stasiun dulu baru bisa naik KRL. Kalau di Jatinegara nggak usah, pindah peron aja. Sebelah kanan ya, di balik flyover ini ada Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Cipinang ya. Sebelah kanan ini kita lurus terus, jangan naik flyover teman-teman, karena kalau naik flyover nanti arahnya jadi jauh ya dan muter. Ini kita lewat bawah terus saja mengarah ke luar kota Jakarta ya. Ini nanti langsung mengarah ke Bekasi nih. Saya kalau keluar Jakarta seringannya lewat sini ya. Udah beberapa kali kalau lewat Kalimalang biasanya pas arah pulang. Nah, arah pulang biasanya lewat sana, masuk lewat Cawang sana ya. Kalau berangkat senangnya lewat sini nih. Itu pun kalau pas masuk Jakarta lewat daerah Jakarta Timur lagi ya. Tapi kalau misalnya masuknya lewat selatan ya berarti kita dari arah Parung biasanya, seperti itu. Posisi untuk hari ini kita jalan hari biasa teman-teman, hari Rabu ya. Jadi memang lebih lengang ini, santai ya. Untuk yang kerja udah masih di kantor ya, yang sekolah juga ya jam segini, jam 11 masih di sekolah. Kecuali yang kelas-kelas kecil ya, kelas-kelas kecil atau TK gitu, itu udah balik biasanya. Tapi kalau, ini KRL yang baru nih kayaknya nih ya, gerbong-gerbong baru. Saya belum pernah juga sih cobain naik yang gerbong baru. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah ya. Maaf. Oke. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah coba naik KRL dapat yang gerbong baru, boleh diceritain teman-teman langsung di kolom komentar aja pengalamannya atau experience-nya gimana tuh. Selama ini kan kita biasa naik yang rangkaian yang dari Jepang itu ya. Kalau yang itu kan dia punya rangkaian kan baru, keretanya baru langsung dari Cina atau dari Tiongkok ya kan. Saya belum pernah naik, boleh lah nanti
kita cobain. Untuk cuaca kita per riding hari ini mantap sekali teman-teman. Panasnya jos gandos ya. Benar-benar mentereng, seger tapi di badan ya. Jadi kita riding juga enak ya kan, nggak khawatir takut hujan nih. Wah, panas-panas gini Kang AC lagi padat-padatnya jadwalnya ya, karena akan banyak servis ya kan. AC nyala terus panteng siang sampai malam, apalagi kalau yang ada baby ya. Wah, itu AC mesti nyala tuh, kalau enggak kepanasan ya. Ini panas banget, kasihan anak kecil juga, jadi Kang AC lagi rame nih. Mantap lah, kita juga jadi ikutan senang kalau kerjaan teman-teman kita yang lainnya juga jadi lebih padat gitu ya, rame. Semangat terus bapak-bapak yang lagi ngerjain AC, baik nyuci ataupun pemasangan baru. Lagi-lagi ketemu flyover, kita yang mau keluar kota Jakarta ikut ambil bawah ya. Lurus saja terus sampai ke arah kota Bekasi. Ya, kalau naik ke atas nanti jadinya muter-muter ya teman-teman. Oke, ambil kiri aja. Let's go. Ini rasanya saya ya, perasaan saya doang atau tapi kayaknya lebih rapi ya di sini. Untuk trotoarnya ya. Apa baru renovasi ya? Apa namanya? Pemeliharaan gitu ya. Rapi banget di sini. Dan juga sepi ya. Jadi kayak enak banget lihatnya. Posisi untuk Bisri saat ini lagi fit banget ya. Ini ban baru, oli baru ya. Ini untuk kilometer nanti kita ganti di ya tambah-tambah 1000 apa 1500-an lagi kita ganti ya untuk olinya. By the way, kalau teman-teman lihat ini, dia punya kilometer ini udah nggak bener ya teman-teman. Jadi bukan realnya segini, ini udah muter berapa kali nggak tahu. Udah banyak lah, udah sempet putus juga ya. Kadang-kadang kalau putus mau ganti, biarin aja lah, kita jalan dulu ya kan. Jadi wah entah udah ratusan ribu ya. Pokoknya si Bisri ini dia punya kilometer udah ratusan ribu kilometer ya, dan sampai hari ini masih enak. Gas pokoknya tenaganya ngisi terus ya, nggak ada keluhan. Untuk di jalan juga nggak rewel ya, malah kalau di rumah diem minta digas terus nih. Waduh, memang ini bandel banget nih ya, si Bisri nih ya. Jadi apa namanya, kalau teman-teman tanya, bang itu motornya nanti dijual nggak? Wah, ini sampai seterusnya bakal dipakai terus ya. Mungkin bisa jadi kali-kali aja ya itu nggak dipakai touring, mungkin apa dia punya teman lain ya, nanti kita bakal switch gantian gitu. Tapi Bisri ini akan tetap ada ya, dipakai di rumah sama orang rumah gitu ya. Jadi mungkin buat pasar apa buat ke mana-mana gitu, tapi untuk dijual sih enggak ya. Jadi kita bakal pakai terus ya. Manakala mau pakai touring lagi bisa, tinggal kita persiapan langsung gas lagi ya kan. Memang ini motor segala medan udah. Off-road iya, iya kan, pasar-pasar iya, kota-kota iya. Bandel ini motor. Beat 2015 ya, barangkali teman-teman juga punya ada yang sama. Nah, berarti serinya sama ini ya, 2015 Beat yang starter halus. Posisi kita udah mendekat ke Bekasi ini teman-teman. Loh, ini di sebelah kiri bukannya ada pom bensin ya di sini ya? Iya kan? Nah ini pagar-pagarnya nih. Oh, mungkin udah ini kali ya, dialih fungsi untuk pom bensinnya kayaknya. Ini depan kan udah langsung stasiun Bekasi nih teman-teman, sebelah kiri ya, yang dia punya tiang-tiang peron warna oranye-oranye itu. Nah, kita udah nyampe di Bekasi. Sekarang jam 11.33 ya. Nah, ini untuk stasiunnya sepi-sepi aja teman-teman. Ada satu KA jarak jauh ya. Merbabu apa? Gaya Baru Malam kayaknya ya. Kok Merbabu sih? Gaya Baru Malam. Mampir di stasiun Bekasi juga ya. Oke, ini di pintu masuk ramai sudah ya. Ada bapak-bapak ojek ya, yang lagi nunggu penumpang.
Oke, kita langsung lintas saja buat teman-teman di Bekasi ya. Kita melintas dulu. Let's go. Nah, seperti biasa lewat dari stasiun Bekasi ini kita masuk di pertokoan Jalan Juanda nih di Bekasi nih ya, banyak elektronik di sini. Rata-rata pada elektronik semua ya, dispenser, AC, sama toko emas nih. Samping kiri banyak juga. Ada kali 3-4. Ini sebelah kanan apa ya? Kayak plaza gitu lah ya di Jalan Juanda. Nah, kita lurus terus. Pokoknya untuk mengarah keluar Jakarta ini kita lempengin aja terus teman-teman kalau udah di start dari Jatinegara situ ya. Lewat Cipinang terus lempeng aja sampai di sini. Asal jangan naik flyover ya. Kalau naik flyover nanti muternya jauh gitu. Cepat saja teman-teman ya, kita langsung melintas dari kota Bekasi. Posisi sekarang langsung mengarah menuju ke Kabupaten Bekasi, Tambun ya. Ini Tambun, Cibitung dan ke Cikarang. Lurus terus. Di sini karena ada putaran balik, makanya agak tersendat sedikit nih di sini ya. Ini ada gapuranya. Iya, di sebelah kiri ada apa PT atau pabrik Nihon, sebelah kanan ada Suzuki ya. Wah, itu mobil-mobil kiri banyak tuh bro. Kiri XL7 ya. APV, mobil baru semua tuh di kanan ini. Kayaknya perakitan Suzuki deh ya. Sebelah kanan Jimny. Wow. Kita sampai di underpass Tambun ini teman-teman. Di pertigaan ini kalau jam segini udah agak mending lah ya. Agak lowong-lowong sedikit, walaupun ya seperti yang teman-teman bisa lihat ini rame-rame juga. Tapi kalau pagi-pagi wah di sini lebih parah bro ya. Biasanya kalau saya lintas ini lebih pagi jam-jam 8-9 gitu, rame bingit. Oke, kita ambil tengah sini om. Ngomong-ngomong sambil kita jalan ini belum bahas untuk plan riding kita hari ini ya. Oke, coba kita di depan dulu cari agak lowong baru kita bahas biar enak ya. Lanjut teman-teman, dari posisi kita terakhir sampai di sini baru agak lowong ini ya. Nah, kita bahas untuk planning riding kita hari ini. Lepas dari Jakarta kita langsung ikut jalur Pantura aja menuju ke arah Cikampek, Purwakarta ya teman-teman. Nanti dari Purwakarta kita ke Majalengka via Subang ya, dengan total jarak itu estimasi Google kurang lebih sekitar 200 kiloan ya, 200 lebih sedikit, apa 210, 220 gitu. Dengan estimasi waktu tempuh itu sekitar mungkin ya sekitar 6 sampai 7 jam ya. Tadi kita berangkat sekitar jam berapa tadi? 10-an kayaknya ya. 11. Jadi mungkin kita sampai di Majalengka itu mungkin sekitar jam 5 atau jam 6 sore. Mudah-mudahan untuk cuaca tetap seperti ini ya, biru banget asli. Asik banget ya. Kita bisa lihat benar-benar biru dengan awan sebelah kiri ada sedikit ya, tapi kalau depan kita bersih banget. Jadi asik banget lah hari ini, kita bisa riding dengan tenang ya, nggak perlu was-was ada hujan. Sebelah kiri Sentra Grosir Cikarang atau SGC, kita udah sampai di sini, tinggal langsung melanjutkan perjalanan ya. Oke, sama-sama aja teman-teman, join kita gas bareng-bareng menuju ke Majalengka. Let's go. Selamat datang Kabupaten Karawang. Cepat saja teman-teman, kita udah melintas dari Kota Bekasi juga Kabupaten Bekasi ya, Tambun, Cikarang udah lewat. Sekarang posisi kita udah mau masuk ke Kota Karawang. Ini kayaknya kita mau ambil lingkar luar aja deh ya. Lingkar luar aja biar cepet, nggak. Sebenarnya dalam kota juga nggak macet sih, cuman kan karena rame, lampu merah juga, jadi kita sikat miring aja om, ya kan, lebih kenceng kita. Nah kalau kita lurus ini Karawang Kota teman-teman, kita belok kiri aja
ya, Lingkar Luar. Nanti tembusnya di situ-situ lagi teman-teman. Ketemunya sama lagi di jalur lintas Pantura. Oh iya, tak lupa mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semua yang selama ini udah support perjalanan saya melalui channel ini ya, baik subscribe, komen, like, share ya, kemudian juga di Instagram. Oh ya, buat teman-teman yang menyukai konten fotografi, saya juga ada membagikan perjalanan saya di Instagram melalui foto ya. Ada saya upload di Instagram Stories, kemudian saya juga ada upload juga di feeds ya. Kemudian untuk konten video pendek juga ada saya bagikan di Instagram, bisa teman-teman langsung cek di Instagram saya, namanya sama seperti di channel ini ya, Hadi Oi. Kemudian terima kasih juga buat teman-teman yang sudah support melalui link Saweria yang ada di link deskripsi. Tentunya support yang teman-teman berikan itu menjadi semangat buat saya terus melanjutkan perjalanan eksplor keindahan Indonesia ya, tentunya dengan bermotor. Kita gas terus ya, sesekali nanti kita akan menikmati melalui mode transportasi lain juga, biar ada variasi ya teman-teman, transportasi laut atau juga transportasi udara. Pokoknya kita enjoy semua traveling, menambah wawasan, juga memperluas horizon pengetahuan kita ya, seperti kita punya misi atau tujuan membuat channel ini. Terima kasih teman-teman semua. Oke, posisi sekarang ini kita masih di Lingkar Luar Karawang. Nah, ini sebelah kiri ini apa namanya, Summarecon Villaggio Outlet ya. Nah, ini daerah apa namanya dia, pokoknya yang apa saya sebutannya teman-teman, pokoknya yang belanja-belanja gitu lah ya, outlet gitu. Tadi ada merek-merek tas juga, Coach, Tory Burch ya. Mungkin kalau teteh-teteh, mbak-mbak ya, kakak-kakak kita yang cewek-cewek mungkin lebih paham itu ya, merek-merek itu ya, karena kebanyakan kayaknya itu untuk merek cewek-cewek gitu ya. Ini kita sebentar lagi sudah mau nyampe di penghujung Lingkar Luar, kembali lagi ke jalan atau lintas Pantura. Ngomong-ngomong sudah mulai haus teman-teman, mungkin kita mau melipir dulu kali ya. Indomaret sini apa depan lagi? Coba kita intip dulu. Depan lagi aja deh ya, cari yang agak lowong-lowong gitu ya, sepi-sepi, biar kita istirahat juga lebih asik, sedap gitu ya, biar apa namanya, kita relax dikit om, iya kan, panas banget kalau rame-rame tambah panas ya. Kita cari yang sepi-sepi aja om. Posisi sekarang kita udah lintas lewat dari kota Karawang teman-teman. Nah, ini di depan kita stasiun Kosambi, masuk ke kiri nih. Mana kiri? Kayaknya ini deh. 100 meter ya ke stasiun. Ini kita terus ke arah Jateng ya, arah Jawa Tengah ini. Ini untuk nama daerahnya di Kelari ya teman-teman, sebelah kiri Kosambi Kelari. Masih aktif nih? Kayaknya udah enggak kayaknya ya. Soalnya pohon udah naik sebanyak itu. Mungkin apa namanya, udah dipindah kali ya untuk gardu apa namanya itu, gardu kontrol kali ya. Ini kita ambil kanan teman-teman, nyari tempat santai belum ketemu, kita udah diminta kanan nih, ngikut Google Map ya. Oke, kita sikat kanan dulu bro, menuju ke Purwakarta ya. Mana nih? Ini sebenarnya air saya masih ada teman-teman, cuman pengen yang adem-adem, enak kali ya. Beli apa sih namanya, kayak air kelapa gitu kan. Ini kalau nggak salah kita nanti lintas di sungai, mengarah masuk ke kayak komplek apa namanya teman-teman, kayak komplek area perindustrian gitu ya. Nah, terakhir pas lintas di sini ya, seingat saya tuh kita ada bayar ya untuk lintas di jembatannya, itu bayar 2000. Ini kita udah siapin 2000-nya teman-teman ya, untuk melintas ke, iya seingat saya sih daerah kayak industri-industri gitu ya teman-teman, kayak bangunan gede-gede gitu yang mengarah ke Purwakarta dan ke Subang. Kayaknya jembatannya ini deh, coba, oh iya bener, ini nih
Let's go. Oke, di sini mobil dilarang, motor aja ini ya. Motor wajib pelan-pelan, bayar 2.000. Maaf kiri bang. Oke, kita lintas. Wah mantep ini ya. Ini untuk lintasan di sini udah dipasangin lampu. Ini kalau lintas malam mungkin karena daerah apa namanya? Ini kan daerah industri, jadi kan mungkin karyawan banyak yang pulang lewat sini. Nah ini udah ada lampu, nggak usah khawatir. Malam-malam juga tetap terang ini ya di daerah sini. Iya. Oh iya benar deh. Iya. Udah lama juga rasanya saya nggak lewat sini ya. Nah ini sebelah kiri ada Mane teman-teman ya, pabrik Mane. Kalau nggak salah ada teman-teman juga yang pernah komen kalau Mane ini dia produknya itu parfum ya kalau nggak salah ya. Koreksi teman-teman kalau saya salah, tapi seingat saya sih pernah ada yang komen kayak gitu. Mane tuh produksinya parfum bang gitu. Apa ini apa yang depan lagi, soalnya ada banyak di sini ya untuk pabriknya. Kita lintas di sini terakhir itu kayaknya 2 tahunan lalu rasanya ya. Soalnya tahun kemarin iya seingat saya nggak ada lintas di sini karena kita kebanyakan lintas di Sumatera tahun lalu. Ya, ke Medan dan juga ke Aceh ya. Wah mantap riding di Sumatera ya. Jadi kangen juga. Belum tahu kapan teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa ada waktu ya, bisa kita segerakan lah riding nanti ke Sumatera lagi ya. Yang jelas kangen juga nih sama kuliner-kuliner di sana ya. Walaupun kalau di lintasan kita makannya tuh chicken ya, kebanyakan biar cepat aja ya. Tapi kalau udah nyampe di kota-kota, adalah kita makan-makan lontong sayur ya, kemudian makan ayam tangkap di Aceh, Banda Aceh ya. Terus kemudian kita ada makan di Medan itu makan soto kalau nggak salah, soto Sinar. Iya, Sinar soto atau soto Sinar kalau nggak salah ya. Sinar Jaya mau bis ya. Iya, kalau nggak salah Sinar apa gitu. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada salah penyebutan nama warung. Tapi kalau nggak salah seingat saya itu ada Sinarnya gitu. Mungkin teman-teman yang di Medan tahu ya, soto daging ini dia. Wah enak juga itu. Ya. Rame terus tiap pagi apalagi ya. Itu memang untuk sarapan punya. Nama daerahnya saya nggak tahu teman-teman, tapi yang jelas dia di Medan. Oke, kasihkan ngegas terus. Ini BBM udah di bawah merah, pas ada pom bensin kita isi. Buduh, cocok bro. Ada Indomaret Fresh. Ih, soto seger Boyolali lagi. Aduh, goyang iman bro. Wah, masa makan lagi? Baru makan tadi. Makan di sini aja apa ya? Gak apa-apa, isi bensin dulu. Mana nih? Motor di mana bro? 30 bang. Ntar ya. Oke. Kasih bang. 3 liter. Wait. Lanjut. Kembali 20.000. 3 liter udah penuh nih Bit ya. Kita parkir di mana tadi? Indomaret. Di anu dulu deh. Es kelapa ya. Wah, yang adem di mana nih? Nggak dingin. Yang belakang kali dingin ya? Oh, ini dingin nih, belakang nih. Maaf ya. Maaf. Wah, seger. Let's go. Oke, ini aja lah. Air masih ada. Bayar. Boleh. Ada membernya kan? Nggak ada mbak. Ini 10.600. Oh iya, 20.000 ya. Oke. Ditunggu ya kak. Ya.
Cek ya. Kasih. Makasih sama minyak balik. Oke, duduk dulu sini bro, adem. Kita nyantai dulu teman-teman. Ini posisi di Indomaret, pom bensin di mana? Daerah industri ini ya teman-teman. Di Edrokopondo. Kayaknya sih saya mau makan di yang tadi aja ya, soto segar Boyolali, karena sekarang ini udah jam 1.41, udah mau jam 2 juga, jadi kita makan siang dulu, habis itu baru lanjut. Oke. Selesai santai-santai, lumayan dah tadi kita udah ada ya 10-15 menitan lah ya berjalan di situ. Oke, kita punya makan ada teman-teman, soto seger. Ini soto ayam ya. Nah, ini sotonya nasi campur sama mendoan. Oke, kita makan bro. Lapar banget. Tadinya mau apa namanya? Bentar, ini kenapa layar? Oke. Nah, tadinya niat mau makan di Subang sebenarnya, cuman ya udahlah, udah ada di sini, kita makan aja. Selamat makan teman-teman semua. Mendoannya. Oke, kasih kecap dikit, sorry, mendekatkan kecap biar nggak tumpah-tumpah. Iya. Iya, istirahat di pom bensin. Saya nggak tahu ini nama daerah industrinya apa teman-teman, tapi cukup nyaman juga ya. Pom bensinnya gede, jadi nggak terlalu crowded. Terus di sampingnya ada soto, boh cocok banget siang-siang makan kuah-kuah, seger banget ya. Langsung kita lanjut lagi. Tadi makan total habis 22.000 ya. Tadi makan pakai mendoan sama tahu isi ya. Udah kenyang, siap untuk gas lagi, langsung tembak menuju ke Majalengka ya. Jadi ini dari posisi kita sekarang, ini mapnya saya tembak langsung ke sana, 131 kilo lagi atau sekitar 3 jam. Mungkin kita nyampe sekitar setengah 6 atau jam 6 sore udah ya masuk ke Majalengka. Jalan santai aja teman-teman, menikmati perjalanan. Di jalan juga nggak buru-buru, tadi istirahat juga agak lama di situ ya, karena kita dari Jakarta sampai sini baru break lagi. Jadi apa, mending sekalian break di situ agak lama, terus langsung sekali jalan lagi langsung menuju ke Majalengka. Isi bensin juga langsung penuh 30.000 ya. Ini sampai Majalengka baru isi lagi kayaknya, penuhin buat besok jalan. Oh iya, tadi saya juga udah pesen penginapan teman-teman, tapi nggak ngerti kenapa ya pakai aplikasi ya Traveloka. Kayaknya sih bookingannya gagal ya, jadi duit saya di refund lagi. Nggak apa-apa sih ya, nanti baru kita cari penginapan yang lain lah. Kayaknya mungkin penuh apa gimana kayaknya ya. Jadi pas kita pesen mungkin udah kedahuluan booking sama orang lain. Jadinya ya udahlah, nggak apa-apa, nanti kan baru kita cari lagi penginapan, kan ada banyak nih di Majalengka. Cari aja lah yang mana gitu, atau go show juga langsung aja lah, karena hari ini juga hari Rabu teman-teman, nggak gitu rame ya kan, tengah minggu pasti ada lah yang kosong-kosong. Ini di sebelah kiri sama kanan kita udah jadi solar panel ya, apa namanya, pokoknya area buat PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Wah, gede banget. Wow,
solar semua teman-teman. Nggak tahu ini bisa menghasilkan tenaga listrik berapa watt, tapi kalau panas gini sih pasti mantap ini ya dia punya listriknya. Kecuali kalau mendung-mendung tuh ya kan Om, biasanya agak tetap ada sih, cuman agak kurang aja. Tapi kalau panas terik UV bagus gini, wis mantap. Jadi area industri ini ada dua teman-teman, sebagian itu masuk ke Rawang, sebagian itu masuk ke Purwakarta ya. Jadi perbatasannya di dalam ada kayak pelangnya gitu. Nah ini depan Purwakarta Integrated Industrial Park, jadi nyambung ya. Jadi masuk sini ke Purwakarta gitu. Wow, arealnya gede banget asli. Ini bakal menarik banyak investasi nih yang masuk, plus juga ya menambah lapangan pekerjaan juga nih ya, baik untuk warga-warga sekitar di Purwakarta, Karawang, dan juga mungkin area lain juga ya, bisa dapat lowongan pekerjaan gitu. Oke Om, lurus Purwakarta, kita ambil kiri ke arah Subang nih, masuk daerah perkebunan ya. Rasanya sih kayaknya perkebunan karet teman-teman, kayaknya bukan perkebunan sawit ya, daerah karet di sini. Nah, ini sementara belum pohon karet nih, ini masih hutan industrial ini ya. Jadi pohon-pohon ini bakal ditebang gitu ya, buat diambil kayunya, nanti baru ditanamin lagi. Bisa kita lihat dari jenis kayunya nih ya, jenis pohonnya dia cenderung lurus-lurus ya, yang tipikal yang buat ditebang, ambil pohonnya. Nama pohonnya saya nggak tahu teman-teman, tapi rata-rata sih kalau yang kita lihat sering banyak penebangan gitu ya, buat ambil kayu. Kayak daerah Batang itu kan banyak tuh kayak kayu-kayu balok biasanya di panen gitu ya. Nah jenis pohonnya kayak gini nih ya, mirip-mirip sama gitu. Ini karena memang saya pencetnya motor, jadi dikasih jalan bener-bener buat motor doang. Gak apa-apa, kita ikut aja bro. Oke, habis dari jembatan tadi teman-teman, ini sekarang kita masuk udah di perkebunan karetnya nih ya. Nah ini perkebunan karetnya cukup tebal juga, dan pokoknya padat lah ya, arealnya luas sekali. Nih teman-teman bisa lihat, kita ambil kanan menuju ke wah CUV itu bro, listrik ganteng, yang lagi ada diskon ya. Diskon berapa juta tuh, pokoknya jadi cuman belasan juta lah. Wah, sini udah pakai tuh, cuman ngecasnya agak repot sih ya, cabut-cabut baterai. Tapi nggak tahu deh, selera sih teman-teman ya. Mungkin ada juga yang nggak masalah cabut-cabut baterai ya kan, ataupun mungkin tinggal ganti-ganti. Nah bisa tuh untuk CUV itu mantep ya, banyak juga yang udah review tuh. Untuk pengeluaran kita sampai siang ini teman-teman, saya makan tuh habis tadi berapa, 22, terus habis itu makan 22, isi bensin Pertalite 30, terus beli minum aqua sama tadi air kelapa mungkin sekitar 15.000 kali ya. Jadi 15 tambah makan 22, 37 tambah bensin 30, berarti 67 ya, kurang lebih sampai saat ini 67. Belum tahu nanti kan ada penginapan sama makan malam lagi, jadi ya mungkin bisa lebih lah ya. Nah untuk teman-teman yang nanya, bang kalau touring tuh biasanya habis berapa sih bang? Nah itu tergantung sih sebenarnya teman-teman, setiap orang kan beda-beda ya. Jadi baiknya sih teman-teman hitung sendiri atau estimasi sendiri berdasarkan kebiasaan teman-teman atau ritme teman-teman berkendara gitu ya. Dihitung berdasarkan motornya ya, terus kemudian jarak tempuh per liter, kemudian juga untuk kebiasaan makan ya kan, tentunya orang beda-beda dong ya. Ada yang senang jajan, nah itu bisa nanti teman-teman hitung, kemudian tinggal dijumlahin aja, sedikit dilebihin untuk jadi seperti dana cadangan gitu ya teman-teman, biar di jalan tuh aman, manakala ada darurat gitu udah ready gitu ya teman-teman. Kebutuhan apa-apa tuh tinggal langsung bisa kita pakai gitu ya teman-teman. Jadi baiknya sih lebih daripada terlalu pas, kayaknya di jalan biar lebih aman gitu lah ya. Apalagi kalau kita touring misalnya barengan sama keluarga ya, baiknya bawanya
lebih sangunya biar di jalan itu aman gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, dihitungnya gampang ya, tinggal makan misalnya sehari berapa kali gitu, 2 kali 3 kali dihitung aja, sekali makan 25 atau 30 gitu ya, dilebih-lebihin biar nanti kalau pulang, mending pulang kan bawa sisa ya, ada lebihnya gitu daripada nanti di jalan kurang. Buat teman-teman yang pengen short escape ya dari Jakarta, mungkin weekend gitu ya, berangkat Sabtu pulang Minggu, Majalengka ini salah satu kota atau destinasi yang bisa teman-teman tuju selain dari kota Bandung ya. Kalau mungkin udah sering ke Bandung, terus rasa kayaknya mau coba ke kota lain tapi kemana ya. Nah, ini Majalengka ini bisa jadi salah satu destinasi pilihan ya, karena untuk wisatanya juga ada teras ring ya, teras ring Panyawenyan kalau nggak salah. Terus juga ada ke mana, Gunung Ciremai ya kalau nggak salah, Gunung Ciremai. Terus habis itu, walaupun memang biasanya orang naik dari Kuningan ya, kalau Kuningan sisi sebelah barat, kalau sebelah timurnya Majalengka ya untuk Gunung Ciremai. Terus kemudian ada teras ring, biasanya orang ke situ. Terus di kota-kotanya juga asik teman-teman ya, buat nyantai, nongkrong, kafe-kafe juga banyak. Apa namanya, suasana atau vibes kotanya juga asik ya, nggak terlalu rame. Kebutuhan komplit, semua tenang ya. Jadi sekedar untuk killing time weekend gitu asik banget lah di daerah Majalengka ini. Jalurnya pun asik, start dari Jakarta, Purwakarta tadi, terus ini sekarang udah Subang, tinggal lanjut dikit lagi kita udah nyampe di Majalengka ya. Buat teman-teman yang pengen nyampe mungkin lebih sore ya, berangkatnya tinggal lebih pagi aja. Tadi kan kita berangkat siang banget tuh, jam 11-an. Kalau teman-teman berangkat jam 7 apa jam 8, mungkin jam 1 jam 2 udah nyampe kali ya, atau paling sore jam 3 lah. Oke, tadi saya nggak tahu PT apa teman-teman ya. Nah, ini sekarang ada PT satu lagi namanya TKD ya. Nah, ini dia. Ini juga saya nggak, Taekwang ya, Taekwang Indonesia TKG. Nah, ini juga saya nggak tahu produknya apa teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Oke, macet bro. Jam 4 bubaran pabrik. Iya. Para teman-teman dari karyawan PT mau keluar ini teman-teman. Iya. Rame banget ya kalau dekat PT ini, banyak yang jualan makanan, terutama jajanan. Ini kita lewat posisi di depan PT Dahana ya. Mungkin teman-teman yang di daerah Subang Purwokerto ya tahu ini ya posisinya di mana, dan juga Majalengka. Sini Majalengka 71 kilo lagi atau sekitar 1,5 jam ya. Break di sini aja deh. Sekarang aja ya. Pas 70 kilo. Iya. Oke Om, kita water break dulu. Asli tadi udah ngantuk banget ya, konsentrasi udah menurun pas lintas. Nah, kita mampir dulu di Masjid Al-Akhdar di daerah PT Dahana ini ya. Kita lintas dari Subang mau menuju ke Kadipaten dan Majalengka ya. Sekarang ini jam 4.48. Seperti ini suasananya di Masjid Al-Akhdar ini ya, sepi-sepi aja ya, nggak begitu banyak aktivitas di area masjid ini. Tapi untuk lintasan ini cukup rame ya, terutama yang lintasan balik ke arah Majalengka ya. Ini kalau ke kanan ke Majalengka, ini orang pulang dari PT, dari pabrik ya. Ini ada Dahana sebelah kiri ini.
jalan pulang ya. Teman-teman bisa lihat arah ke sana semua ya. Mobil-mobilnya yang ke sini tuh hampir nggak ada gitu. Nanti kita juga akan menuju ke sana juga. Mungkin dari sini masih ya sekitar 1 jaman lagi ya, udah dekat lah, kita udah langsung merapat ke Majalengka, atau sekitar 70 kilo, 1,5 jam lah ya. Santai aja teman-teman, nggak perlu buru-buru ya, kita menikmati perjalanan kita hari ini menuju ke Majalengka. Sekalian nanti nikmatin waktu malam juga nanti di sana ya, di daerah alun-alun Majalengka. Asik banget. Oke, kita siap-siap langsung kita jalan. Udah lumayan juga tadi duduk-duduk ya, sekitar 15-20 menit, udah segar lagi minum-minum, langsung jalan. Ini daerah kiri kanan kita ini masih daerah perkebunan semua teman-teman ya. PT Dahana, daerah di dekat PT Dahana ini ya. Wah, depan kita ini Beat 2013 ini bro. Ganteng ya. Ini yang starter kasar nih depan kita nih. Jadi dia punya, bedanya starter kasar sama halus kalau di bagian konstruksi CVT ya, itu untuk puli depan ya, yang bagian luar itu dia punya apa, bahannya itu bukan dari aluminium ya. Kalau kita punya ini yang halus kan bagian luarnya itu, luar dalam tuh aluminium. Kalau yang itu tuh punya dia besi ya, dan ujung-ujungnya tuh ada rigi-rigi gitu ya, gerigi seperti kalau di mobil tuh kayak roda gila gitu lah ya, kayak roda gila atau flywheel buat apa namanya, putaran itu starter ya, buat putaran starter. Jadi si starter muter si flywheelnya itu ya buat nyalain mesin. Asli asik banget, rasanya nggak pengen cepet-cepet teman-teman. Kita santai aja om ya, relax, jalan 40 ya kan, mau nyampe apa Majalengka malam juga nggak masalah ya kan, yang penting di sepanjang jalannya itu yang kita nikmatin ya teman-teman. Kalau buru-buru rasanya ya belum apa-apa udah nyampe ya, kurang asik ya kan. Apalagi daerah-daerah kebuka gini nih, paling demen saya teman-teman. View-nya luas ya, pandangan kita nggak ada kehalang apa-apa, nggak ada pohon ya kan, segar banget rasanya. Apalagi dari rutinitas di Jakarta ya kan, kita lihat banyak gedung-gedung tinggi, rasanya pandangan tuh terbatas gitu. Tapi kalau di sini kita bisa lihat sampai ke pegunungan sana. Kayaknya di sebelah kanan kita ini Gunung Ciremai ya teman-teman, gunung tertinggi di Jawa Barat. Bisa dilihat di puncak gunungnya tertutup sama kumpulan awan itu ya. Biasalah kalau di gunung memang kalau sore-sore menjelang malam kayak gitu ya, apa, karakter di gunung awan pasti pada kekumpul. Tapi kalau pagi hari sih apa, ini banget, apa namanya, cerah banget lah. Makanya kalau summit kan biasanya pagi hari tuh, nah biar dapat view-nya jelas kebuka semua. Posisi sekarang kita udah di Jalan Raya Subang Cikamurang ya. Ini kita ada di jalan yang lintasan lurus banget. Saya nggak tahu ini berapa kilo teman-teman, ada kali 15-20 kilo lurusan ini ya, sampai nanti apa namanya, mendekat ke Kadipaten rasanya ya, kalau nggak salah teman-teman. Tapi ini kita udah mendekat lah. Dari posisi kita sekarang untuk GPS ini saya tembak ke alun-alun Majalengka 47 kilo lagi, atau sekitar 1 jam 6 menit. Estimasi setengah 7 nyampe, sekarang jam 5.28, setengah 6 ya, sampai kita makan malam baru kita langsung pulang ke penginapan ya. Cari udah ada dong ya, jadi langsung cari alamatnya, maksudnya ya, cari alamat penginapannya. Tadinya di sini memang banyak tambalan gede-gede teman-teman, tapi rasanya kayaknya udah ditambal ini. Saya nggak tahu nanti di depan udah bagus atau belum. Terakhir lewat sih ya lumayan inilah ya, apa, banyak bolongan setelah ini maksudnya ya. Mudah-mudahan sih udah rapi lah. Nah ini kita melintas di jalan tol teman-teman, Cikamurang. Kalau kiri ini masuk tol, pintu tol Subang ya. Nah ini kita lurus Cikamurang nih ya.
hajar terus. Let's go. Daerah sini masih sepi-sepi aja sih teman-teman ya. Ini pintu tolnya pas keluar juga daerah sini belum banyak perumahan warga ya, pemukiman masih sepi. Ini masih daerah hutan-hutan semua ini di pintu tolnya itu ya. Oke, coba kita lihat untuk mapnya ini. Nah, ini sebelah kanan ini apa namanya, rest area bis-bis biasanya teman-teman di daerah Cikamurang. Saya pernah naik Sinarjaya, istirahatnya di sini sebelah kanan ini ya. Oke, rest area tadi ada bis M-Trans di situ. Dia habis istirahat di situ, dia masuk lagi lewat pintu tol yang tadi itu ya. Bentar, yang tadi apa yang di sini ya? Enggak, yang tadi kayaknya. Nah, ini saya masih ingat nih, dekat-dekat sini ini, di depan ini kan ada sungai besar ya, Sungai Cimanuk kalau nggak salah. Nah, kalau kita ikut jalan gede ya, ini nanti kita muternya agak jauh. Kalau kita mau motong bisa teman-teman, tapi nanti lewat jembatan gantung ya. Kalau teman-teman ingat sebelumnya pernah kita lewat jembatan gantung di daerah sini ya, yang mau mengarah ke Kadipaten. Nah, ini kita ambil lurus nih ya, masuk ke jalanan kampung ini ya, jalan desa nih. Nah, kita masuk sini. Kalau lurus muternya agak lumayan ya, berapa kilo lagi gitu. Kalau di sini motong cepet tapi lewat jembatan gantung. Oke. Uch. Wah, di sini rumah-rumahnya pakai lampu itu ya, lampu jalan. Bukan lampu jalan, tapi lampu yang berjalan. Ini kalau nggak salah. Oh, bukan, depan lagi. Dulu kayaknya jalan nggak selebar ini nih. Dulu kayaknya segini aja nih. Oke, jalan-jalan lagi dibagusin semua bro di daerah Jawa Barat. Ya elah. Ya bener ini kan. Salah bro. Salah. Ini kan jalan gede nih. Saya ingat banget nih, lurus masuk, ada ke kiri jalan. Wah beneran penasaran, sumpah. Asli, balik lagi. Ada jalan di sini mah. Balai Rante. Ini kali ya. Coba deh. Enggak, dulu lewat situ, bukan sini. Coba aja deh. Saya penasaran sih. Asli, masa sih nggak ada? Oke, kita jalan sini bro. Ini kali ya. Ini dia. Ini dia teman-teman nih. Ini jembatan kecil ini kan warna biru nih. Nah, ini dia. Tuh. Kita lanjut teman-teman. Nah, ini jembatan warna biru. Berarti saya salah jalan tadi. Memang bukan di situ. Salah ingatan ya. Soalnya udah gelap malam. Saking penasarannya, kita salah jalan 2 kali. Oke, nah kalau sini udah ingat nih. Pokoknya setelah jembatan biru itu, kita lurus. Sekarang jam 6.16, aman lah ya. Yang penting mah nggak hujan aja. Lewat depan rumah warga. Ini inget nih, keluar jalan gede ini kita ambil kanan.
kanan nih, arah sungai. Let's go. Nah, sampai di sini kita ambil kiri, bro. Enggak. Sini. Kanan sini. Yoi. Ini dia. Oke. Benar. Wah, ini mah jalan udah jalan mobil ya. Dulu kayaknya belum jalan mobil di sini. Sambil pelan-pelan kita perhatiin, dia kayaknya di kanan. Ah, ini dia. Ini jembatannya nih, teman-teman. Let's go. Mudah-mudahan jembatannya masih bagus ya. Aman. Oh, jembatannya bagus, teman-teman. Aman. Oke. Let's go. Woi. Slow, bro. Slow. Santai. Slow. Slow, brother. Oke. Woi. Akhirnya kita lewat juga. Awal-awalnya jembatannya bagus ya, tapi sampai udah di tengah udah kayak saya terakhir lewat sini dia udah bagus banget, teman-teman. Udah semuanya di apa namanya? Udah di beton ya, kok di beton, dikasih drum-druman apa namanya? Bentar. Waduh. Asli tahan napas, bro. Tadi terakhir kemarin terakhir saya lewat itu semuanya udah dilapisin drum-drum gitu ya, udah bagus ya kan. Ini ya namanya termakan usia ya, jadi sebagian drum-drumnya ada yang udah copot, ditambal-tambal kayu lagi. Waduh, serem banget. Jadi pernah lewat bagus, terus jelek lagi. Jelek, terus bagus, terus ini udah jelek lagi. Waduh, serem banget. Asli. Oke. Kita motongnya lumayan, teman-teman. Kalau lewat situ motongnya mungkin sekitar 10 kiloan. Lanjut, teman-teman. Posisi kita udah sampai di Kadipaten. Ya, ini di Pasar Kadipaten. Sebelah kanan ada Masjid Al-Firdaus. Wow. Megah banget masjidnya, teman-teman. Sepertinya baru dibangun atau baru direnovasi ya. Masjid Al-Firdaus, bangunannya megah sekali, bagus ya. Ini sebelah kiri udah makanan-makanan semua nih di Pasar Kadipaten jam 6.29 ya. Oke, kita lurus masuk ke kota Majalengka. 11 kilo lagi. Ini dia, teman-teman. Kita sampai di ikonnya kota Majalengka ya. Ini bola dunia yang seperti Universal Studio Majalengka. Keren, bro. Dia punya air mancur lagi nggak main ya, mungkin ada jam-jamannya, tapi lampu-lampunya mantap lah. Di taman-tamannya tuh banyak anak-anak muda nongkrong ya, jadi suasana kota lebih hidup lah di Majalengka ini. Sebelah kiri ada Eiger ya. Store Eigernya lumayan gede juga tuh.
Buat teman-teman yang asli dari Majalengka dan udah lama nggak pulang, nah ini kita lintas dulu ya, pulang kampung dulu nih, ya kan? Mudah-mudahan melalui video ini bisa sedikit melepas kerinduan teman-teman yang udah lama nggak pulang kampung ya, khususnya yang mungkin lagi dinas atau bekerja di luar pulau ya, yang jauh gitu, tidak terjangkau hanya dengan jangkauan bis. Nah ini saya ajak teman-teman kita pulang kampung dulu, lewat di depan Jogja Supermarket nih, Majalengka bro. Ini saya sambil cari makan teman-teman ya, kalau pas ada lihat yang oke, cocok, kayaknya mau langsung makan aja. Mana nih, makan apa ya? Nah, ini ada kopi juga, kopi-kopi zaman now ya, kopi apa tadi namanya, beli kopi tapi kayaknya lokalan nih Majalengka punya. Ini sebelah kiri apa nih, mall juga, Hokben Almas DIY baru kayaknya. Wah ini menarik nih, ayam Surabaya. Wah ayam Surabaya aja deh. Oke teman-teman, paling untuk video ini kayak gini aja dulu. Paling saya nanti mau balik langsung makan di ayam Surabaya aja ya. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, pastikan teman-teman subscribe ya, dan nyalain loncengnya, nanti akan ada notifikasi pas video baru muncul. Sampai ketemu di video berikutnya. Yang pasti dari Majalengka kita gas kemana lagi, nah nantikan di video berikut. Oke? Kita lanjut lagi. Nah, nanggung ah, depan udah apa namanya, depan ada alun-alun nih, nyampe alun-alun aja ya, kita putar di alun-alun baru balik. Kita makan di apa namanya, makan di ayam Surabaya. Ini dia teman-teman, suasana malam kota Majalengka di alun-alunnya. Oke, ini sebelah kiri DPRD nih, DPRD Majalengka. Belok kanan kita bro. Yoi, asik, kita makan dulu.